saya, Eli Mardiana, di ruang kelas Matematika SMK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menemukan konsep fungsi komposisi. Tujuannya adalah menerapkan operasi fungsi dan komposisi fungsi dalam menyelesaikan masalah. Mari kita ikuti ilustrasi masalah berikut. Suatu bank di Amerika menawarkan harga tukar dolar Amerika atau USD ke ringgit Malaysia atau MYR, yaitu 1 USD sama dengan 3,28 MYR dengan biaya penukaran sebesar 2 USD untuk setiap transaksi. Kemudian, salah satu bank terkenal di Malaysia menawarkan harga tukar ringgit Malaysia atau MYR ke rupiah Indonesia atau IDR, yaitu 1 MYR sama dengan 3.169,54 rupiah dengan biaya penukaran sebesar 3 MYR untuk setiap transaksi penukaran. Seorang turis asal Amerika ingin bertamasya ke Malaysia, kemudian melanjutkan ke Indonesia dengan membawa uang sebesar 2.000 USD. Berapa IDR akan diterima turis tersebut jika pertama dia menukarkan semua uangnya ke mata uang ringgit Malaysia di Amerika dan kemudian menukarnya ke rupiah Indonesia di Malaysia? Alternatif penyelesaiannya adalah masalah ini dapat diselesaikan dengan 2 tahap penukaran. Langkah pertama, uang sebesar 2.000 USD akan ditukar ke ringgit Malaysia di Amerika dengan biaya penukaran sebesar 2 USD. Maka jumlah uang yang diterima turis tersebut adalah 2.000 dikurang biaya penukarannya adalah 2 dikali 3,28 MYR sama dengan 2.000 dikurang 2 hasilnya 1.998 dikali 3,28 MYR sama dengan 6.553,44 MYR. Angka yang kedua, uang sebesar 6.553,44 MYR akan ditukar ke mata uang rupiah Indonesia. Perlu diingatkan bahwa biaya penukaran sebesar 3 MYR, maka uang yang diterima turis tersebut adalah 6.553,44 dikurang 3 dikalikan dengan 3.169,54 sama dengan 6.550,44 dikali 3.169,54 sama dengan 20.791.881,60 IDR. Turis tersebut menerima uang rupiah sebesar 20.791.881,60 IDR. Nah, perhitungan kedua transaksi tersebut dapat juga kita buat model matematikanya ke dalam 2 fungsi, yaitu sebagai berikut. Kita misalkan untuk T sama dengan jumlah uang dalam USD, X sama dengan jumlah uang dalam MYR, Y sama dengan jumlah uang dalam IDR. Transaksi penukaran pertama dapat ditulis dengan X sama dengan 3,28 dalam kurung T min 2. X sama dengan 3,28 dikali T, hasilnya 3,28 T. Kemudian 3,28 dikali negatif 2, hasilnya negatif 6,56. Oleh karena X merupakan sebuah fungsi T, maka dapat ditulis X dalam kurung T sama dengan 3,28 T dikurang 6,56. Ini adalah persamaan yang pertama. Untuk transaksi penukaran kedua, itu dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan 3.169,54 dalam kurung X min 3. Y sama dengan 3.169,54 dikali X, hasilnya 3.169,54 X. Kemudian 3.169,54 dikali dengan negatif 3.
Hasilnya adalah negatif 9.508,62. Oleh karena Y fungsi dari Y fungsi dari X, maka dapat ditulis YX sama dengan 3169,54X dikurang 9.508,62. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dengan mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2, maka diperoleh YX sama dengan YXT. Misalkan FT sama dengan YXT. Maka FT sama dengan YXT. Sama dengan 3169,54 dikali atau dalam kurung 3,28T negatif 6,56 dikurang 9.508,6. Jadi X-nya kita ganti dengan X di sini. Kita substitusi 3,28T min 6,56. 3.169,54 ini dikali dengan 3,28T, hasilnya 10.396,09T. Kemudian 3.169,54 dikali dengan negatif 6,56, hasilnya negatif 20.792,18. Kemudian dikurang 9.508,62. FT sama dengan 10.396,09T dikurang, nah ini negatif 20, 79,18 dikurang 9.508,62, hasilnya 30.300,80. Fungsi FT sama dengan YXT ini merupakan fungsi komposisi X dan Y. Dalam T yang dilambangkan dengan Y bundaran XT sama dengan YXT. Dengan demikian, fungsi komposisi X dan Y pada masalah tersebut adalah Y bundaran XT sama dengan 10.396,09T dikurang 30.300,80. Ini adalah persamaan yang ketiga. Dengan menggunakan fungsi komposisi Y bundaran XT seperti pada persamaan yang ketiga ini, maka dapat dihitung jumlah uang tulis tersebut dalam mata uang rupiah Indonesia untuk T-nya 2000 USD adalah sebagai berikut. Y bundaran XT sama dengan, jadi 2000 ini kita substitusi T-nya ini 10.396,09T min 30.300,80. T-nya adalah 2000 dikurang 30.300,80, hasilnya adalah 20.761.879,2. Dengan demikian, jumlah uang tulis tersebut dalam rupiah adalah 20.761.879,2. Perhatikan bahwa hasilnya sama dengan langkah pertama yang dilakukan tadi. Definisi: jika F dan G fungsi serta RF irisan di G tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian GF ke himpunan bagian RG yang disebut fungsi komposisi F dan G. Ditulis G bundaran F yang ditentukan dengan H dalam kurung X sama dengan G bundaran Fx sama dengan G Fx. Daerah asal fungsi komposisi F dan G adalah D G bundaran F atau domain G bundaran F sama dengan X elemen DF, sedemikian hingga Fe elemen DG. Untuk lebih memahami konsep fungsi komposisi, kita perhatikan contoh soal. Nomor 1,
Diketahui fungsi f real ke real dengan fx 2x plus 1 dan fungsi g real ke real dengan gx-nya adalah x pangkat 2 min 1. Pertanyaannya, apakah fungsi komposisi g bundaran fx dan f bundaran gx terdefinisi? Pertanyaan kedua, tentukanlah rumus fungsi komposisi g bundaran fx dan f bundaran gx. Alternatif penyelesaiannya adalah fx-nya adalah 2x plus 1 dan gx-nya adalah x pangkat 2 min 1. df atau domain f sama dengan x sedemikian hingga x elemen real sama dengan real, dan ring f sama dengan y sedemikian hingga y elemen real sama dengan real. Domain g atau dg sama dengan x sedemikian hingga x elemen real sama dengan real. Untuk ring g atau hasil g sama dengan y sedemikian hingga y elemen real sama dengan real. Yang pertama, untuk menentukan fungsi komposisi g bundaran fx dan f bundaran gx terdefinisi, maka dapat diketahui berdasarkan jika ring f irisan domain g tidak sama dengan himpunan kosong, maka g bundaran fx terdefinisi. Y sedemikian hingga y elemen real irisan x sedemikian hingga x elemen real sama dengan real irisan real sama dengan real, tidak sama dengan himpunan kosong. Karena ring f irisan domain g tidak sama dengan himpunan kosong, maka g bundaran fx terdefinisi. R G atau ring G irisan df atau domain fungsi tidak sama dengan himpunan kosong, maka f bundaran gx terdefinisi. Y sedemikian hingga y elemen real irisan x sedemikian hingga x elemen real sama dengan real, irisan real sama dengan real tidak sama dengan himpunan kosong. Karena ring G irisan domain f tidak sama dengan himpunan kosong, maka f bundaran gx terdefinisi. Yang kedua, rumus fungsi komposisi g bundaran fx dan f bundaran gx ditentukan dengan yang pertama, g bundaran fx sama dengan g fx sama dengan g nilai fx-nya adalah 2x plus 1 sama dengan 2x plus 1 pangkat 2 karena gx-nya adalah x pangkat 2 min 1. Ya, gx-nya adalah x pangkat 2 min 1. Nah, x-nya 2x plus 1 ini kita substitusi ke x yang ada pada gx. Nah, sehingga 2x plus 1 pangkat 2 min 1 sama dengan 2x plus 1 pangkat 2 ini, ya, hasilnya atau 2x plus 1 kita kuadratkan, hasilnya adalah 2x pangkat 2, hasilnya 4x pangkat 2. Kemudian 2 kali 2x hasilnya 4x, 4x dikali 1 hasilnya positif 4x. Kemudian positif 1 dikuadratkan, hasilnya positif 1. Kemudian negatif 1, negatif 1 sama dengan 4x pangkat 2, 4x pangkat 2 ya, 4x plus 1 negatif 1, ini hasilnya 0, maka sama dengan 4x pangkat 2 plus 4x. Untuk yang f bundaran gx sama dengan fgx sama dengan f nilai gx-nya adalah x pangkat 2 min 1 plus 1. Nilai fx-nya adalah 2x plus 1, jadi gx tadi x pangkat 2 min 1 plus 1 sama dengan fx adalah 2, 2-nya x-nya
hasilnya X pangkat 2 min 2 plus 1. 2x pangkat 2 min 2 plus 1 hasilnya negatif 1. Dengan demikian diperoleh G bundaran fx sama dengan 4x pangkat 2 plus 4. Dan untuk F bundaran Gx sama dengan 2x pangkat 2 min 1. Contoh yang kedua, diketahui fungsi komposisi G bundaran fx sama dengan 18x pangkat 2 tambah 24x tambah 2, dan fungsi Gx sama dengan 2x pangkat 2 min 6. Tentukanlah rumus fungsi berikut. Yang pertama untuk fungsi fx, yang kedua fungsi komposisi f bundaran Gx. Alternatif penyelesaiannya adalah G bundaran fx sama dengan 18x pangkat 2 ditambah 24x ditambah 2, dan Gx nya adalah 2x pangkat 2 min 6. Pertama, menentukan fungsi fx. G bundaran fx sama dengan G fx 18x pangkat 2 plus 24 plus 2. 2 x nya 2 dikali fx pangkat 2 x pangkat 2 min 6 sama dengan 18x pangkat 2 ditambah 24x ditambah 2. 2 kali fx pangkat 2 sama dengan 18x pangkat 2 tambah 24x plus 2, ini negatif 6 pindah 2 menjadi plus 6. 2 kali fx pangkat 2 sama dengan 18x pangkat 2 ditambah 24 plus 8 ya. Fx pangkat 2 sama dengan 18x pangkat 2 plus 24x plus 8, ini perkalian 2, ini 2 dengan fx ini bentuk perkalian, maka kita ubah ke pembagian per 2. Fx pangkat 2 sama dengan 18x pangkat 2 bagi 2, 9x pangkat 2, 24x bagi 2, 12e, kemudian 8 bagi 2 hasilnya 4. Fx sama dengan, nah karena di sini pangkat 2 nya ini kita hilangkan, kita ubah menjadi bentuk akar. Plus minus akar 9x pangkat 2 plus 12x plus 4. Fx sama dengan plus minus, ini bentuk persamaan kuadrat ya, 9x pangkat 2 plus 12x plus 4, ini bentuk persamaan kuadrat. Kita cari dulu akar-akarnya. Persamaannya 9x pangkat 2 plus 12x plus 4, ini kita faktorkan. Jadi kita faktorkan, hasilnya menjadi 3x plus 2 kali 3x plus 2. Fx sama dengan plus minus, nah ini bisa kita ubah menjadi pangkat 2, 3x plus 2 pangkat 2. Fx sama dengan, nah ini bentuknya akar 3x plus 2 pangkat 2, karena ini bentuknya akar dan mempunyai pangkat 2, maka ini hilang, kita berubah menjadi plus minus 3x plus 2. Jadi ada dua fungsi f yang mungkin, yaitu plus dan minus. Fx sama dengan 3x plus 2 dan fx sama dengan negatif 3x plus 2. Untuk yang B, menentukan fungsi komposisi f bundaran Gx. Untuk fx sama dengan 3x plus 2, f bundaran Gx sama dengan f bundaran f Gx 3 kali Gx plus 2, karena fx sama dengan 3x plus 2 sama dengan 3x, 3 kali nilai Gx nya 2x pangkat 2 min 6 plus 2. 3 kali 2x pangkat 2 hasilnya 6x pangkat 2, 3 kali min 6 hasilnya min 18, kemudian ini plus 2.
6x pangkat 2 negatif 18 plus 2 hasilnya negatif 16. Jadi fungsi komposisi f bundaran Gx sama dengan 6x pangkat 2 negatif 16. Fx sama dengan negatif 3x plus 2. F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan negatif 3 kali Gx min 2. Karena Fx sama dengan negatif 3x plus 2 sama dengan negatif 3 kali Gx. Di sini Gx-nya adalah 2x pangkat 2 min 6. Ini negatif 2. Negatif 3x, negatif 3 kali 2x pangkat 2 hasilnya negatif 6x pangkat 2. Kemudian negatif 3 kali negatif 6 plus 18. Kemudian ini negatif 2. Negatif 6x pangkat 2 plus 18 min 2 hasilnya 16. Jadi fungsi komposisi f bundaran Gx sama dengan negatif 16x plus 16. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.